Ambon. Halo. Halo. Dipanggilnya siapa ya? Ambon, Bayu, Ambon. Megabyte. Mas Ambon, biasanya dikenalnya Ambon sih. Mas Ambon. Ah. Mas Ambon tuh mulai nge-b-boy dari tahun berapa, Mas? Awalnya itu dari 2003 waktu 2003. SMA. SMA kelas? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Itu SMA kelas 2 itu baru pindah ke Semarang apa udah dari lama? Jadi pindah dari pindah ke Semarang tuh 2002 pertengahan. 2002 pertengahan. 2003 pertengahan. 2003 pertengahan. Terus semester 2 tuh udah terus naik kelas 3 itu masuk baru ngerti b-boy itu waktu ekstrakurikuler di situ di ada SMA 11 di sekolahan ada Saka waktu itu main di aula gitu lah di aula perkenalan ekstra di sekolah. Terus pertama kali lihat itu kan masih bingung ini apa toh, jadi kayak orang awam yang nggak ngerti ini namanya breakdance atau atraksi atau apa pokoknya. Pertama ngeliat itu langsung senang, tiba-tiba kelas 2 itu kelas sama Saka. Oh berarti kelas 1 itu belum mulai dulu? Belum, kelas 1 itu masih lihat ekstra, baru lihat ekstra. Terus kelas 2 itu baru mulai ternyata kelas 2 itu sebangku sama orang yang si Saka itu yang kelas 1 aku nonton itu. Jadi sebangku ya udah terus tiap hari Jumat tuh sama Saka diajak latihan sama dia. Latihan di sekolah? Latihan di dalam kelas. Awalnya di dalam kelas. Terus masuk ke Gravity Shark, G-Shark itu tahun berapa? Itu 2003 akhir kayaknya. Oh berarti nggak lama habis mulai? Nggak. Jadi waktu itu tuh diajak Saka latihan di sekolah. Terus beberapa bulan kemudian Saka ngajak yuk latihan di luar lagi gitu. Ternyata di luar tuh ada tim namanya G-Shark, itu timnya Saka. Jadi Saka tuh biasa latihannya di sekolah, terus pulang sekolah latihan lagi sama timnya itu G-Shark. Di mana itu kalau latihan G-Shark dulu? Dulu itu sebenarnya G-Shark kebanyakan tuh dari anak SMA 11 juga, lulusan alumni gitu. Jadi ada beberapa tempat dulu di SMA 11 ada tempat latihannya. Terus di Gris. Gris apa ya? Gris ya itu. Gris itu kan. Gris itu juga tempat latihannya. Undip pindah-pindah sih dulu. Oh pindah-pindah. Tapi seringnya ke SMA 11 juga anak-anak G-Shark di situ juga. Berarti Saka udah mulai duluan ya itu? Saka udah jauh-jauh sebelum itu. Jauh-jauh hari. Terus mulai lulus SMA itu masih nge-b-boy? Lulus SMA itu malah kenceng-kencengnya nge-b-boy. Malah kenceng-kencengnya. Itu dari tahun 2005. 2005 apa 4? 2005 itu mulai kenceng-kencengnya sampai kuliahnya berantakan. Kan itu pertama masuk kuliah itu sampai kacau karena fokus ke b-boy. Itu udah lebih sering latihannya ke G-Shark sih, nggak ke sekolahan. Jadi sering latihan di luar, pulang latihan nongkrong gitu terus pokoknya. ke tempat malam nge-jam situ seper di situ sama anak-anak, jadi kuliahnya kacau berantakan. Itu berarti dari habis lulus sekolah lanjut ke b-boy, terus kan sempat dulu ada Brotherhood juga kan? Ambon sama saya juga masuk Brotherhood. Itu tahun berapa mulai masuk Brotherhood? Brotherhood itu sekitar 2005 ke 6 kayaknya. Sekitar 5 ke 6. 2005 ke 6 lah, pokoknya 6 awal kalau nggak salah. Tapi Brotherhood sendiri kan udah dari lama kan itu? Udah tahun 2000 Brotherhood itu 2002 kalau nggak salah. Malah 2002. Jadi itu dulu malah sering ikut nongkrong mereka. Oh malah nongkrongnya ke Brotherhood dulu. Terus tuh setelah lulus apa waktu SMA kelas 3 ya? Lupa, pokoknya zaman itu tuh Brotherhood tuh b-boynya masih orangnya masih tetap gitu loh, kayak Tibong, Saka, terus apa lagi ya? Ada berempat. Oh berempat. Yogi itu udah masuk di Brotherhood? Yogi belum. Itu masih Ucis. Ucis itu udah. Ucis sama anak SMA 1 siapa namanya lupa. Sinyo juga. Sinyo. Nah itu yang Sinyo juga Brotherhood dulu. Sinyo, Saka, Tibong, Ucis, Tiar ke SMA 1 belum. Bukan. SMA 1 tuh ada satu orangnya tinggi. Cuman namanya aku lupa. Nah itu yang tim intinya. Oh tim inti Brotherhood.
Setelah itu baru masuk dari beberapa kru yang ada di Semarang diambil buat jadi b-boy di situ. Kalau sejarah masuknya di Semarang tuh gimana? Hip hop dulu atau b-boy dulu? Terus Brotherhood dulu atau SDBC dulu yang pertama ada? Kalau itu aku belum, waktu pertama datang Semarang tuh udah ada soalnya. Oh, udah ada? Udah ada. Jadi kalau setahuku kalau untuk b-boy itu pertama SDBC. SDBC. Itu aku belum ngerti Bihut. Aku Bihut itu baru ngerti tuh setelah kenal Saka. Setelah kenal Saka baru kenal Saka karena Saka b-boynya Bihut. Dari SDBC itu sebenarnya semua tuh satu tim tuh kebanyakan semua jadi satu di SDBC itu. Berarti kayak komunitas ya itu ya? Terus pecah, ada yang buat kru sendiri-sendiri, jadinya banyak banget di Semarang itu ada, hampir banyak banget di semua sekolah ada, itu dari situ semua murid-muridnya anak-anak b-boy. Oh, berarti kayak Jisak itu sebenarnya kayak pecahan kecil dari SDBC? Dari pecahan-pecahan SDBC semua. Jadi kayak Saka itu SDBC juga, Bang Hengki SDBC, semua SDBC. Asalnya Bang dari Tio SDBC kebanyakan dari situ semua. Terus kayak ada new SDBC itu apa? Kan sempat SDBC, tahun berapaan itu kan mulai keluar lagi SDBC, tapi pakai new SDBC. Aku enggak begitu enggak begitu ngerti itu, sangat itu tuh kayaknya itu orang-orang yang regenerasi dari itu. Oh, regenerasi yang kayak Eri Dayong gitu tuh. Itu new SDBC. Mungkin mereka mau nerusin lah tadi. Bikin new SDBC. Terus sampai Jisak, habis ke Jisak kan sempat bikin kru juga kan itu. OHM. Oh ya, OHM. OHM tuh sebenarnya terbentuk dari zaman SMA sih itu. Sebenarnya itu kan awalnya namanya Eleven Breakin. Dari ekstrakurikuler. Iya, dari ekstrakurikuler. Jadi habis itu jadi apa ya? Offset OHM. Ya. Eleven Breakin terus jadi Om Kru itu kebanyakan udah mulai gabung dari anak-anak luar, jadi nggak dari SMA 11. Nah dari situ banyak teman-teman dari luar yang ikut gabung di Om Kru itu. Akhirnya ya hitungannya itu kru di luar sekolah sih ya masuknya. Om Kru itu setelah Eleven Breakin, sebelum Jisak. Hampir berbarengan sama Jisak kayaknya. Kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah, kalau nggak sebelumnya Jisak hampir berbarengan sama Jisak. Setelah itu kan sempat habis Om Kru, kamu kan kayaknya pernah ini kan, terus move ke hip hop dance juga kan? Itu gimana ceritanya? Mulai ke hip hop dance itu, waduh tahun berapa ya? 2007 2008 kayaknya. Dari 2007 itu, jadi itu sebenarnya lebih ke anu sih. Dulu b-boy itu lebih mungkin dengan itu kayak jalannya dengan sendirinya. Jadi nggak mikir buat pindah ke hip hop, tadinya nggak ada pikiran. Jadi karena di b-boy itu kita sering anak-anak sering diajarin buat latihan koreo. Latihan koreo untuk rutin gitu. Jadi lebih ekspor ke koreo hip hop yang kayak locking, Latin itu masukin ke b-boy. Jadi anak-anak harus belajar itu. Secara nggak langsung ya dari situ ngalir ke bawah sampai ke ikut-ikut lomba hip hop. Tapi dicampur gitu. Ada b-boynya, ada hip hopnya. Udah dari situ langsung ngalir. Jadi nggak ngerti itu kapan. Soalnya perlahan sih itu, bertahap. 2007 itu kalau nggak salah Pomsi itu. Pomsi coba dicek tuh tahun berapa ya? Yang sama Cube. Coba dicek kayaknya 2009-an itu. Oh iya. Yang pakai yang kuning-kuning itu kan? Pomsi itu zaman itu. Kayak gitu. Terus abis mulai pertama kali gabung ke hip hop dance itu ke Bipro atau kemana dulu? Atau bikin sendiri dulu? Dulu sih seringnya lebih ke apa nih sih? Bukan nggak punya kru sih, lebih ke yuk ada kompetisi gabung tim dadakan, tim dadakan. Jadi kadang gabung sama Salatiga, kadang ke Semarang. Jadi tim dadakan, nggak ada tim yang benar-benar ke hip hop khusus gitu. Akhirnya kan tuh 2009 baru diajak gabung ke Wipro itu.
ke Wipro. Yang ngajak si Cube Oh atau bukan, Mas Agus yang punya. Oh, langsung Mas Agus. Agus sama Mas Wisnu itu kan yang pendirinya Wipro. Ah, Nah itu terus kita diajak. Dulu kan aku sama Cubi masih tinggal sekosan kan, jadi lomba mana-mana tuh sering bareng gitu. Akhirnya mereka tahu, terus kita gabung, diajak gabung. Di situ kita bikin kru namanya Wipro itu. oh Sekalian berarti waktu diajak itu Wipro belum ada, jadi. belum ada. Baru mau Jadi dibentuk. mas mau dibikin itu Wipro itu. Berarti termasuk sama sekolah. salah satu foundernya juga dong. Kalau di untuk Wipro. namanya itu sendiri aku udah lupa. Cuman nama itu kalau nggak salah keluar tuh setelah kru itu ada. Oh, jalan dulu baru sama ada nama. Jadi kru itu sekalian buat sekolah tari gitu. Ah, Nah, gitu. Jadi kita tinggal di situ. Aku sama Cube diajak tinggal di Sanggar situ buat bikin sekolah dance itu sama Mas Agus. Tapi awalnya itu dengan kru dulu. Jadi kru itu dinaikin buat nyari nama, kompetisi di mana-mana. Buat narik murid-murid. Ya itu. Buat narik murid-murid. Akhirnya banyak yang ikut di kelas itu. Udah terus sampai sekarang. Sekarang udah ganti kayaknya namanya. udah ganti. Rodra. Oh, Rodra. Rodra. Dulu waktu pas Beda. di Wipro statusnya juga sebagai pengajar atau gimana? Kalau aku enggak. Kamu Kalau enggak? Aku lebih ke sih. Kalau Cube kayaknya pengajar. Cube Kalau nggak salah. pengajar. Nah. Pokoknya aku nggak pernah ngajar sih, nggak pernah. Nggak pernah ngajar di sana? Nggak pernah ngajar. Cuman kalau lebih fokus ke krunya. Oh, lebih ke krunya. Lebih ke Berarti krunya. buat kompetisi gitu-gitu ya. Kompetisi, bikin musik buat kompetisinya. Kalau kelas kayaknya udah Mas Agus. Yang lain-lain sih Dendong kayaknya gitu. Kalau job-job gitu waktu di Wipro Job kayak job perform gitu-gitu. Ada juga atau dulu fokus di lebih sedikit sih, lebih seringnya kompetisi dulu. lebih sering ke Karena kompetisi. emang awal-awal itu kan orang belum tahu. Ah, Orang belum tahu nama Wipro, jadi kita lebih sering ikut kompetisi. ah. Ikut kompetisi, mulai dari situ namanya mulai naik, buka kelas, orang banyak tahu, baru job-job baru datang. Baru mulai masuk. Di situ. Terus habis itu di Wipro sampai tahun berapa itu? 2009, 10, 11, 11 nih kayaknya enggak 2011 Pak ya. 2 tahunan berarti. 2 tahun Kalau nggak salah 2011-an itu udah enggak di Wipro. Jadi udah jalan sendiri. cabut. Udah jalan sendiri. Keluar dari Wipro gara-gara apa? Wipro itu ada kayak keluar tuh waktu di Jogja kalau nggak salah. Itu nggak cocok sama Mas Wisnunya. Oh, sama Mas Wisnu. Itu ada crash masalah pribadi lah. Oh, masalah pribadi personal. Berarti bukan nggak ada secara global. Enggak. Kalau Mas Agus aman-aman Aman-aman aja sih, aja. normal. Aku lebih nggak cocoknya waktu itu sama Mas Wisnu. Lebih dari situ langsung aku mutusin buat udah tak jalan Cut sendiri aja. aja gitu. Ah. Tapi sama Mas Agusnya sampai sekarang masih kerja Masih sama baik. masih gitu. Terus waktu keluar itu keluar sendiri apa Cube juga sekalian keluar atau gimana? Kayaknya aku keluar duluan. Kamu keluar duluan. Keluar duluan, terus habis itu Cube menyusul, habis itu Dendong menyusul. Oh, dari satu-satu. Kirain langsung berontak. Ikut antrian. Keluarnya ikut antrian ya Mas. Kan. Itu keluar terus tinggal Mas Wisnu, Mas Agus. Nah, baru ganti nama jadi Rodra itu. Atau Atau masih Wipro kayaknya. Masih Wipro. Terus jeda mungkin bulanan kali. Bulanan baru Mas Ganti Agus bikinlah baru itu yang namanya Rodra itu. sama Mas Wisnu juga apa? Masih sama Mas Wisnu. Sama Mas Wisnu. Masih sama Mas Wisnu, terus bikin kru baru Nah, namanya ya Rodra. oh namanya Rodra itu. Dulu tuh Wipro ada banyak sih, ada W, ada Lil Vodka, ada Wipro, ada beberapa kru di dalam situ. Gitu. Tapi pada keluar. Sekarang tinggal Rodra Rodra. sama junior-juniornya, ada yang baru. Oh, RD Kids itu ya. Mas Agus yang sekarang yang ngajar sih di situ. Sama beberapa pelatih yang ada di situ kayak dulunya sih taunya Moren. Moren. Ada beberapa sama. Siapa satunya Moren yang laki itu? Si Raden. Itu yang latih di Rodra. Kalau ini perkembangan dari itu kan udah ngikutin scene b-boy sama dance, hip hop kan udah dari 2002 berarti. 2003 ya lah. 2003. Hitungnya 2003. 2003. Sampai ke sini tuh
perubahan signifikannya apa? Yang kelihatan beda banget zaman dulu sama zaman sekarang. Dari apa? Ke komunitasnya atau dari segalanya. Dari jenis kompetisinya, jenis hadiahnya, terus keluh kesahnya gimana? Kan beda-beda kan pasti kan. Kalau perubahannya sih kalau dari dulu tuh mungkin beda ya. Kalau sekarang kan teknologi udah maju. Nah, dulu tuh kan kita ngapa-ngapain harus nyoba sendiri. Iya. Belajar sendiri, nyari koreo sendiri tuh di zaman-zaman B-boy itu mungkin yang B-boy lama ngerasain latihan yang nggak ngerti ini kuncian gerakannya di mana. Iya. Jadi mereka asal tabrak aja. Seringnya kayak gitu dulu. Jadi mau salto nggak ngerti tekniknya, salto jatuh ya jatuh gitu. Sering itu jadi anak-anak kalau salto gitu. Dedi tuh pernah salto jatuh di leher gini. Itu nggak pingsan gitu. Jadi kalau dulu lebih ke situ sih, lebih mereka belajar sendiri. Sampai ketemu bisa satu gerakan tuh bisa berbulan-bulan. Cari headspin dulu berapa bulan? Kalau headspin itu karena taruhan. Oh, taruhan Karena di kru Jisak itu dulu nggak ada yang bisa headspin. Jadi akhirnya kita bertiga itu aku, Ali, Vence, bertiga taruhan. Dalam sebulan kita harus ngejar headspin ini siapa yang paling cepat gitu. Dan bisa semua akhirnya. Akhirnya satu bulan tuh semua bareng-bareng bisa. Bareng-bareng bisa semua. Jadi satu kru tuh yang bisa headspin ada 3. Gitu. Dulu ya itu seringnya lebih ke belajar sendiri sih. Kalau sekarang kan lebih gampang, orang mau belajar tinggal buka YouTube gampang. Musik juga gampang. Dulu kalau kita mau cari video gitu, wah itu harus empet-empetan sama kru-kru yang lain. Jadi kru yang ini punya DVD ini, Style to Love apa Battle of the Year yang lain. Mereka simpen, jadi mereka nggak bakal kasih ke kru yang lain. Sampai bener-bener kalau nggak ada kenalan di orang dalam, mesti nggak dapat gitu. Susahnya dulu gitu. Sekarang ya gampang. Iya. Kalau secara kompetitifnya, kalau dulu kan battle kan terhitungnya jarang banget. Setahun bisa cuma sekali, bisa aja nggak ada battle dalam setahun. Kalau sama yang sekarang. Kalau dulu seringnya malah kalau battle itu kan jarang banget. Jadi kita lebih seringnya malah nyamperin ke tempat-tempat kru-kru yang lain. Jadi misalkan kru A, kru B. Akhirnya besok kita samperin ke markasnya kru B. Kita battle ke sana. Jadi situ anak-anak udah pada tahu. Jadi besok ada battle ini kru nama ini. Nah, itu bisa nyebar dari mana? Dari kumpulan sih. Dari kumpulan. Dulu kan handphone kan hampir nggak semua orang pakai handphone kan. Iya, itu pun masih Symbian ya dulu. Jadi info dari teman ke teman itu udah besok ada battle, dari situ tuh anak-anak pada semangat, jadi pada datang nonton gitu. Antar sekolah itu sering banget. Jadi kita battle antar sekolah atau antar kru itu pasti rame. Yang bikin beda tuh apa ya? Kan kayak dulu padahal itu battle bukan event kan? Bukan. Padahal antar kru doang. Tapi yang nonton bisa rame banget. Sekarang walaupun event tetap nggak ada yang nonton. Nah itu. Dulu tuh mungkin mungkin pas orang lagi semangatnya buat kali ya. Untuk jadi b-boy, latihan b-boy itu orang lagi semangatnya ya. Jadi terus waktu masa-masa itu genre itu masih nggak terlalu banyak gitu. Orang nggak ada pilihan buat yang lainnya. Lari kemana pas zaman-zaman itu hip hop lagi naik. Orang hampir di mana-mana isinya event hip hop, acara-acara rap gitu. Jadi mau nggak mau banyak kan jatuhnya ke situ semua. Kalau sekarang kan banyak orang mau event macam-macam. Pilihan buat hobi macam-macam. Terlalu banyak kayak gitu. Jadi banyak pilihan, jadi orang bingung malah sekarang. Kalau dilihat kan kayak dulu hip hop sama b-boy kan udah suatu kesatuan. Kalau ada acara hip hop di situ pasti ada b-boy, ada rapper. Ada DJ juga. Kalau sekarang kan kayak beda-beda. Acara rapper sendiri, b-boy sendiri. Jadi yang tak lihat sekarang tuh lebih ke situ sih. Kemarin saja waktu Psychology Live itu aku sempat ngechat itu di live-nya dia, tapi pas aku ngechat tuh dia lagi pas closing live-nya telat. Yang pas di Simpang 5 itu ya? Bukan, barusan 2 hari yang lalu. Barusan ini. 2 hari yang lalu tuh Psychology lagi live, terus aku ngechat di situ di live-nya, cuman pas dia close. Jadi chatnya tuh nanya kalau konsep rapper dulu dieksekusi di 2020 tuh kira-kira masih layak enggak sih? Jadi yang
dulu tuh rapper itu hampir selalu ada pengiring b-boy di situ. Iya, itu. Nah, itu kalau dieksekusi di 2020 apa itu masih layak enggak gitu. Kayak gitu sih. Cuman pas dia lagi touch gitu, udah masuk, dia langsung bye off. Kayak gitu. Nah, itu kalau sekarang lebih ke terpisah-pisah sih. Jadi yang anak-anak graffiti terpisah, anak-anak DJ aja mungkin udah jarang banget, dihitung jari aja bisa. Terus b-boy untuk anak-anak hip hop dancer juga. Dulu kalau hip hop dancer masih nggak begitu ramai kayak sekarang ya. Masih jadi, lebih ke modern ya kalau dulu. Lebih ke modern. R&B gitu. R&B ya gitu. Kalau dulu sih lebih bisa gabung mungkin karena pelakunya sama. Maksudnya pelakunya sama? Jadi misalkan anak-anak b-boy itu dia juga bisa graffiti. Oh ya, dulu hampir bisa semua ya? Hampir rata-rata anak b-boy itu dulu hampir bisa graffiti semua. Setiap kru pasti dia punya bomber sendiri. Oh, lengkap hampir ya? Dia pasti snagging nama krunya sendiri-sendiri. Nah, kayak gitu. Mungkin di situ ya jadi hampir lengkap sih gitu. Jadi benar-benar elemen hip hopnya ada ya? Masih ada. Itu pasti ada, setiap kru pasti ada yang bisa graffiti. Kayak gitu. Efek tongkrongan juga gak sih? Kan kayak dulu kalau b-boy nongkrongnya juga sama rapper, sama anak graffiti. Ya, kalau sekarang lebih ke kalau b-boy ya udah nongkrong sama b-boy, graffiti nongkrong sama graffiti, rapper sama graffiti. Juga pengaruh sih. Dulu soalnya nggak ada, dulu tuh lebih ke gitu sih, ada acara hip hop rapper itu anak-anak rapper pasti di bawahnya pasti ngikut semua. Jadi b-boy itu pasti main di situ semua. Jadi jarang mungkin dulu eventnya jarang. Jadi sekali pas ada event, rapper event main, b-boynya mau free gratis main gak dibayar juga tetap turun gitu. Kalau sekarang kan udah pasang angka sendiri-sendiri udah susah. Sekarang yang b-boy udah merasa besar, graffiti merasa besar, DJ merasa besar, udah mau nyatu saling susah. Udah susah. Jadi gabunginnya gimana ya caranya? Kalau buat event juga paling ketemunya di event itu doang. Jadi jarang yang benar-benar ada kegiatan yang ngumpul gitu. Iya. Nah, aku coba bikin itu kan, kayak Malik pernah bikin juga acara Semarang Banjir. Terus di situ kan kelihatan kayak walaupun acaranya ada rapper, ada b-boy, ada graffiti, itu pun tetap ke gap masing-masing. Jadi kayak nggak bisa berbaur. Kayak kalau waktu pas rapper ngumpul semua, b-boynya nepi. Itu ya itu yang sering tak rasain sekarang sih. Itu karena individunya nggak mau membaur atau merasa minder atau gimana. Cuman kalau aku sih orangnya lebih ke mencoba membaur ke mereka gitu. Jadi kalau bisa kenal semua gitu loh. Kayak gitu. Kalau sekarang menurutku mungkin bisa minder, mereka minder sama yang atas-atas. Jadi merasa itu udah orang-orang terkenal. Jadi mau deket minder. Nah, orang-orang kayak gitu kan kita paling enggak kita harus nyapa mereka. Orang-orang itu kalau enggak disapa, mereka bakal minder terus. Nggak tahu. Kalau enggak dirangkul disapa. Berarti harusnya yang di atas yang julurin ke bawah ya? Harus yang atas juga ngerti orang-orang yang di bawah. Gitu. Kalau nggak gitu ya gap-gapan terus. Bakal gap-gapan terus. Gitu sih. Kalau dulu di tahun-tahun dulu, tahun 2003 sampai 2006 itu rata-rata pelaku di hip hop scene baik graffiti, b-boy, rapper itu pada money oriented nggak? Atau yang penting lebih ke eksistensi dulu? Kalau dulu belum sih, belum mikir ke situ sih, karena emang dulu memang benar-benar awal-awal naik-naiknya. Jadi emang orang lagi berjuang-berjuangnya, jadi dulu mikir itu event aja jarang. Jadi job pun waktu itu lebih jarang banget sih, maksudnya nggak, orang lebih fokus ke ngembangin mereka, krunya mereka, individunya mereka, timnya mereka itu lebih fokus ke situ buat ngembangin itu. Kalau sekarang kan beda, lebih ke manggung ada bayaran dah. Itu beda. Padahal kalau dulu misal b-boy sekali perform sama Brotherhood bayaran berapa satu orang? Zaman itu udah 100.000. Udah 100.000? Udah ratusan ribu. Udah banyak. Satu orang itu padahal. Zaman 2000 itu udah ratusan ribu.
Sekarang yang pasang harga aja udah tetap Sekarang udah hancur-hancuran. Harganya hancur-hancuran. Soalnya dulu emang sih nggak fokus ke situ sih, lebih fokus ke ngembangin personalnya b-boynya sendiri-sendiri. Masing-masing ya. Nunjukin krunya. Kalau Jisang itu dulu ada berapa orang anggotanya? Banyak. Kan dulu sempat ada yang kru, yang family. Ya itu 50 lebih mungkin. 50 lebih satu kru. Banyak banget pokoknya. Itu dari junior sampai yang udah gede-gede. Itu banyak banget dulu. Hampir rata-rata kru-kru yang lain juga puluhan orangnya pasti krunya. Tiap manggung apa lomba di mana pasti pasukannya masanya banyak ya. Masanya banyak. Pasti tuh udah rewo-rewone lah. Iya. Kalau Brotherhood itu berarti dia sebenarnya fokusnya kemana? Lebih ke rapper sih. Lebih ke rapper ya? Lebih ke nge-rap. Itu hip hop, lebih ke rappernya. Dan itu bisa dibilang rapper pertama apa enggak sih? Grup rap pertama apa enggak? Aku kalau Semarang kurang tahu. Cuma pas aku pindah Semarang itu udah ada BSK, udah ada Bihut. Udah. Yang aku ngerti cuma 2 itu. Green Peanut baru ya itu? Oh itu lebih ke lebih ke band Top 40 Green Peanut. Oh, lebih ke band ya? Lebih enggak yang benar-benar pure ke hip hop, lebih ke format band sih. Kalau Second Clan tuh di bawahnya Bihut. Oh, udah di bawahnya. Jadi setelah Bihut mulai ada Second Clan. Itu kayak kecil-kecil anak-anak kecilnya baru kru-krunya dalam Bihut itu. Ada banyak tuh dulu. Di bawahnya Second Clan ada lagi macam-macam anak didiknya. Berarti bisa dibilang hype-nya hip hop zaman dulu itu kalau sekarang itu hype-nya K-pop ya? Iya, lebih enggak kalau dulu sih menurutku lebih rame hip hop dulu sama masih lebih rame hip hop yang K-pop yang di Semarang loh. Iya, yang di Semarang. Khusus di kota Semarang K-pop kalau dibandingin hip hop dulu lebih rame. Masih rame dulu. Itu pokoknya crowd-nya nggak kira-kira lah pokoknya dulu. Lebih ada event pasti bludak dan di situ seru pasti. Nggak kayak di K-pop yang sekarang sih. K-pop kan lebih terbatas sih orang-orang. Kalau ini hip hop fashion zaman dulu sama zaman sekarang gimana? Kalau dulu kan anak hip hop pasti kelihatan. Itu perubahannya mungkin di situ juga. Kalau sekarang lebih ke yang apa adanya kayaknya. Hip hop sekarang aku lihatnya lebih ke apa adanya. Lebih manggung dengan baju apa adanya. Lebih nggak menunjukkan kalau dia itu anak hip hop. Kalau di panggung mungkin dia bener-bener dandan hip hop gitulah. Apa manggung. Tapi kalau mau turun panggung terserah ya, bebas gitu. Tapi kalau sekarang manggung udah manggung pakai kaos oblong biasa, terus udah nggak ke arah situnya sih malah. Kalau dulu bener-bener totalitas ya. Dulu mau di panggung mau di jalanan tuh bajunya sama. Bling-bling, gombrang-gombrang itu kalau jalan di luar tuh udah ngerti ini udah kelihatan anak rapper, anak hip hop itu udah kelihatan. Itu salah satu faktor gak sih? Kayak kenapa kok hip hop sekarang di Semarang bisa dibilang mau rapper, mau dancer, mau b-boy harganya jadi murah. Jadi faktor gak sih? Bisa. Kan soalnya itu kan merupakan kayak packaging kan, packagingnya, brandingnya kan. Itu juga bisa. Sama orang-orangnya sih, maksudnya apa sih? Kumpulannya, komunitasnya, krunya, grup rappernya udah berkurang. Jadi orang mau bikin acara juga mikir gitu. Harganya juga nggak bisa ngasih tinggi-tinggi kayak gitu. Kalau memang komunitasnya besar, event yang bikin event pun juga IO atau itu juga berani bayar mahal kalau benar-benar komunitasnya udah gede semua di situ. Tapi kalau komunitasnya nggak ada, dia dari situ juga bayar murah juga. Salah. Makanya orang-orangnya sih lebih ke grup-grupnya itu udah mulai berkurang. Semangatnya udah nggak kayak dulu. Padahal dulu kalau dibilang komunitas juga nggak komunitas ya kalau dulu.
kayak Enggak sih, lebih iya. ke kumpulan sih, lebih ke ini ya, bonding ya. Dulu bukan nggak ada sebut komunitas sih, lebih ke kumpulan. Jadi ada base camp di situ, anak-anak pada ngumpul semua, mau tidur situ, mau pulang terserah. Terus Itu kayak kumpulannya tiap malam minggu kayak ada latihan bareng di Cimet juga kan dulu. ada. Cimet aku belum ikut. Oh, belum ikut. Cimet itu udah 2000-an, 2002-an. Itu zaman SDBC. SDBC itu aku belum ikut. Cimet tuh Saka udah. Tuh di Simpang kan di Citraland. Depan warnet itu anak-anak itu zamannya Bang Tio, Bang Enggi. Itu aku belum ikut. Dulu malah seringnya di zamanku itu ada apa? Di depan Java Mall itu. Oh iya. Depan Java Mall, di situ ada emperan. Nah, di situ itu tempat latihan yang semua kru hampir rata-rata latihannya di situ. Tiap malam minggu. Nah, tiap malam minggu. Yang samping McD itu ya. Nah, dulu kan itu masih luas. Iya. Nah, itu dulu sering dipakai latihan sampai subuh pasti. Sampai subuh dulu. Latihan dari malam sampai subuh jam 4. Itu pasti baru selesai latihan. Itu pun padahal nggak atas nama komunitas ya. Ya, itu lebih ke yang session latihan biasa datang ya? gitu. Tapi dulu tuh anaknya kesadarannya mereka tiap kru pasti datang gitu. Jadi di situ tuh rame banget. Iya. Kumpulannya gitu. Kalau menurutmu yang jadi masalah di komunitas yang sekarang ini kenapa? Kok nggak bisa kayak gitu? Kok sepi? Satu mungkin semangatnya per orang ini udah beda-beda. Iya. Semangatnya yang tadi itu, yang kalau yang dulu nggak ada pilihan. Kalau sekarang mereka udah banyak pilihan. Iya. Jadi mereka mending aku bikin ini, mending aku bikin ini gitu. Kalau dulu cuma ada hip hop, rame di situ acaranya pas lagi naik-naiknya, jadi mereka otomatis larinya ke sana. Kalau sekarang mereka udah banyak pilihannya. Mungkin itu males dari orangnya udah nggak seperti dulu. Udah zamannya udah beda mungkin ya. Iya. Tapi bisa gak sih kayak ada chance gak buat balikin Semarang kayak yang dulu lagi? Nggak usah lebar-lebar kayak misal di scene dance-nya doang. Ada, harus ada. Kalau peluang ke depan itu pasti ada, cuman tinggal orang-orangnya ini mau ndak untuk gerakin itu buat bangun lagi gitu. Gimana? Mau nggak? Buat kembangin, Mau nggak? Buat ngembangin. Yang susah itu apa kita mau cari orang-orang baru, generasi baru, atau orang-orang lama kita kembangin. Tapi kalau orang-orang lama kita kembangin kayaknya lebih susah. Iya. Karena mindsetnya udah sebelum itu udah beda. Udah beda. Kayak kemarin kan aku sempet ngobrol-ngobrol sama Cube, terus sama Wafi, sama Aldi. Kan dari Cube aku ngobrol-ngobrol masalah SDL gimana sekarang. Terus kata dia bilang sempat salah. SDL itu udah dia merasa salah setting. Harusnya dia jadi paguyuban tapi malah jadi komunitas, dan komunitas orang-orang di dalamnya itu juga gak pada tahu bedanya komunitas sama kru. Terus waktu ngobrol sama Sapi, dia narik lagi kalau anak-anak yang sekarang ini susah juga, soalnya yang tua-tua yang di dalam komunitas ini udah mikirin perut masing-masing. Jadi waktu terjun di komunitas nggak bisa pure. Ya. Terus kalau dari si Aldi, keresahannya dari yang generasinya dia, kita tuh pengen ngeramein, tapi yang tua-tua ikut bimbing, ikut dukung. Nah, menurutmu solusinya gimana? Dan Aldi udah sempat kemarin bikin mission session juga. Ya sebenarnya itu format yang sama kayak yang dulu dilakuin SDL. Tapi dia daripada dia merasa kayak ngelangkahin yang tua-tua, terus akhirnya dia pakai nama krunya sendiri. Nama kru, quick style. Enggak, yang Mizon itu yang krunya sama Dika. Dibuat jadwal latihan, walaupun sebenarnya konteksnya itu buat siapa aja boleh datang. Itu aku malah nggak ngerti, maksudnya itu dipublish sama dia? Dia publish, dia tiap kali hari Jumat gitu, kalau sore apa siang pasti dia publish. Kalau yang mau latihan ikut datang. Pas gitu, kira-kira yang datang ada enggak? Lumayan pada ada. Lumayan. Lebih ke orang? Dan malah bukan anak-anak SDL. Nah itu, kan itu kan masuknya generasi-generasi yang bukan orang-orang itu kan. Iya. Jadi benar-benar emang harus dari nol. Sempat kemarin kan aku sempat ngompor-ngomporin kan, pokoknya SDL harus dibubarin.
Soalnya aku mikir kalau SDL dibubarin, kan mereka jadi nggak punya rumah. Kan jadi istilahnya mereka merasa bebas kan. Kalaupun ada komunitas baru atau komunitas lain, mereka bisa masuk kemana aja. Mereka nggak ngerasa mengkhianatilah atau gimana. Nah, terus kalau mereka dibubarin tapi belum ada wadahnya kan bingung juga. Sedangkan kalau Aldi buat jadi lead di situ kan belum bisa. Karena kapasitasnya dia yang hitungannya masih generasi tengah. Dia pasti susah buat omongnya didengar sama orang yang sepantarannya dia. Nah, terus kalau misalnya Mas Ambon bikin komunitas baru gimana? Soalnya kalau aku maju udah nggak mungkin. Kemarin aku sempat bahas sama Cube sama Bavi. Cube itu udah sosoknya terlalu kuat. Kalau dia yang bentuk, pasti ada jenisnya yang di bawahnya itu pada nurut sama dia doang, nunggu komando. Jadi nggak bisa punya inisiatif. Sedangkan aku, image-ku di Semarang udah jelek banget. Istilahnya udah sikut sana sikut sini. Kalau ada apa-apa langsung sikat. Pasti kayak gitu kalau aku yang mimpin, pasti ujungnya ngikutin aku gara-gara takut. Nah, kalau aku lihat kan sekarang kan kamu kan kalau di anak-anak yang lagi easy going. Lebih easy going. Aku lebih ke support anak-anak sih. Kalau aku bikin komunitas kayaknya udah nggak ngerti dunianya di situ, jadi lebih ke anak-anak bikin satu pergerakan sport gitu. Misalkan anak-anak, contohnya mereka Aldi bikin komunitas. Di situ bikin komunitas, mungkin udah bahas sama anak-anak yang lain, sama yang tua-tua. Nah, di situ aku mulai support, lebih ke situ sih. Tapi kalau aku yang bikin komunitas kayaknya terlalu jauh. Kalau kayak gitu sih. Bukan berarti bikin terus handle. Jadi kayak gini. Soalnya kan kesibukannya udah beda. Iya, pasti kan beda kan. Jadi yang dibutuhin di sini kalau aku lihat ya, kamu cukup bikin komunitas, bikin namanya, bikin jadwalnya, udah terus ntar yang eksekusi kayak Aldi dan lain-lain. Jadi kamu cuma jadi wajah. Soalnya kalau aku lihat di Semarang itu tipenya adalah mereka ngelihat wajahnya. Ini punyanya siapa, yang bikin siapa. Udah gitu doang. Jadi kalau misal meskipun yang bikin Aldi dan programnya bagus, orang tahu itu Aldi, pasti gak pada yang ikut. Soalnya udah yang mesej, Aldi toksik, Aldi ini, pasti udah gak pada ikut. Udah ngeliatnya yang negatifnya dulu. Tapi misalkan aku yang bikin, gak semua orang tahu aku loh. Berarti kan kayak generasi baru di mana aku yang nggak pernah keluar di event ikut lomba di event, kan pasti generasi yang baru nggak ngerti loh ini siapa gitu. Nah, justru yang dilihat itu yang penting bukan generasi barunya, tapi malah generasi yang menengah atau di bawahnya kita persis. Gitu. Soalnya apa? Kalau yang generasi baru kan mereka kecenderungan mereka nggak peduli sama yang tua. Nah, tapi kalau yang jadi problem itu adalah generasi yang sepantaran kita sama di bawahnya. Soalnya kenapa? Kalau yang generasinya kita atau di bawahnya ini udah nggak setuju sama kepalanya siapa, turun-turunnya juga nggak setuju semua. Makanya itu kalau aku bilang Aldi yang bikin, yang atasnya Aldi nggak setuju, misalnya kayak yang tua-tua kayak misal Darmoyo atau misal Mas Agus nggak setuju kalau Aldi yang ngelit, pasti anak-anaknya mereka udah nggak mau ikut semua. Gitu. Tapi kalau misal kamu kan kalau aku lihat di Semarang yang paling netral nih, paling aman, mau main kesini semua oke lah. Otomatis kan kalau kayak Mas Agus, aku Cube, pasti Ambon pasti ikut support semua. Yang ujungnya walaupun eksekutornya Aldi jalan semua. Tapi ngefek nggak itu? Nah, misalkan eksekutor Aldi yang bawah beda lagi. Enggak. Misalnya itu Aldi malah. Enggak. Soalnya kayak gini, kayak waktu SDL kan pada tahu kalau leadnya Cube. Terus ada Petra, ada Richard. Walaupun kayak misal aku kurang cocok sama Petra, tapi karena aku ngeliat Cube, ya udah percaya aja, support gitu. Kayak gitu. Bisa sih itu kalau itu kayaknya harus ngumpul semua sih. Iya. Itu ngumpul sama kira-kira bakal yang terjun ke situ siapa baik. Itu lebih enak sih. Jadi takutnya malah misalkan aku bikin tiba-tiba Tegar Dika ini nggak kurang setuju sama konsepnya atau gimana,
yang ngelit siapa aja kan. Itu kayaknya perlu diomongin sih itu. Iya. Lebih ngasih tahu sih, ngasih tahu ke anak-anak ini kita bikin ini, baru nanti tinggal pengurusannya siapa yang ngendel itu. Nah aku ngendel sih kayaknya udah nggak bisa, Iya. aku lebih ke ngontrol anak-anak aja sih. Pastilah, tahun Lebih ke depan mau support. nikah. Iya, makanya kalau menurutmu, Ini kalau generasi di bawahnya kita tuh berarti harusnya Caleb, itu ya generasi nih Caleb. Caleb, kalau di B-boy itu kayak Tegar maksudnya Bastila, siapa? Edo? nah Edo, angkatannya Bastila itu generasi bawah kita, bawah persis. Kalau kayak Tegar, Tito itu udah di bawah Bastila, udah yang paling baru. Oh iya, berarti ya generasinya ya Edo, Ricky. Nah, Ricky ya? Ricky, Oh, iya. angkatan anak Bastila. Petra itu masuk generasi bawah kita. Soalnya kalau aku ngitung generasi kan kalau di B-boy sekarang itu masuk ke generasi 4. Generasi pertama itu kayak angkatan SDBC. Oh iya. Nah, SDBC, generasi 2 kita berdua, generasi 3 angkatannya Bastila, Hustle King, gitu. Generasi 4 yang baru-baru sekarang, baru-baru mulai tibanya itu. Kalau di B-boy itu. Kalau misal mau bikin komunitas baru, kira-kira yang mau diajak rebuk siapa aja? Kalau yang tua-tua siapa? Oh pasti yang tua-tua paling ya kayak Cube, Aan, kamu, terus Mas Agus, Mas Agus, ya Raymond, siapa lagi? Dendong masuk ya? Oh, Dendong. Dendong masuk. Dendong. Makanya dia udah sekarang Terus, sibuknya iya. lebih ke ini kan. Lebih kalau yang tua-tua yang udah punya sibukan lebih ke minta masukan sih. Masukan. Lebih minta masukan gimana. Nanti di situ baru kita konsep ini meh dikemanain gitu. Lebih ke situ sih kalau yang tua-tua. Itu aja sih kayaknya. Kalau yang anak barunya ya? Anak-anak baru ya generasi yang ini yang penerusnya sekarang ya kayak Yang menurutmu bisa, anak ini bisa ntar disuruh handle. aku Yang jadi tangan kakimu. aku kalau yang mengendel aku masih belum dapat Belum ada gambaran. belum ada gambaran nih kira-kira siapa yang bisa ngendel ini gitu sih. Belum mana sih belum nemu soalnya karena jarang kumpul sama mereka jadi nggak ngerti Kurang tahu karakternya. karakternya dia kayak gimana untuk ngendel ini kayak gitu kayak kalau anak-anak sekarang kayaknya dia nggak bisa sendirian deh harus sendiri, ada ya. pendampingnya buat ngurus itu. Soalnya kayak pengalamanku, dulu kan aku emang pure di LF, totalitas di LF. Sekarang kan aku udah lepas kayak, ya udah mereka jalan sendiri. Ya. Aku yang modelnya kayak cuma pasrah sama percaya sama satu orang aja buat mereka ngelit. Kalau sekarang lebih ke sama Sekarang yang malah yang ngelit di LF. gendut malah sekarang. Oh gendut. Dan itu nggak ada yang tertulis atau tulisan "Dut, kamu yang lead LF." Tapi mereka kayak kesadaran sendiri. Nah, Iya. kesadaran. Kayak dulu sempat terus Tito ada kesibukan, terus tiba-tiba sekarang Gedut yang ngejarin hari ini ada latihan dan lain-lain. Dan itu pun Gedut nggak selalu kalau tiap datang latihan nggak. Kadang datang cuma ngupload story, pamitan balik gitu doang. Lebih ke kesadaran. Dan aku juga nggak ada kayak superior di komunitas, jadi kayak semuanya harus nurut aku, enggak. Tapi mereka modelnya ya itu bener tadi kayak pembimbing aja. Jadi kayak misal mereka mau bikin event atau mau jualan apa, Mas kalau kayak gini boleh nggak? Terus kalau ada acara, Mas ada yang mau support LF, minta supportnya LF, kira-kira kayak gini boleh nggak? Aku tinggal paling kasih worst case skenario nya kayak gimana kalau kamu oke. Terus ntar dampaknya ke komunitas ntar kayak gimana, terus keputusan aku suruh ambil ke mereka lagi. Iya sih, harusnya gitu sih. Kalau buat ngulit anak-anak aku belum ngerti siapa yang cocok. Soalnya tiap karakter punya kekurangannya Iya, sendiri sih. beda-beda, saling melengkapi ya. Berarti intinya 6 nama tadi nanti kumpul-kumpul sama Mas Ambon. Iya, orang-orang itu sih paling ngumpul pas free gitu, kita ngumpul sama mungkin anak-anak yang junior ya ngumpul. Enaknya gimana? Ya harusnya harus kesadaran sih. Iya, kesadaran. Ini ngembangin Semarang lagi. Semarang lagi, anak-anak lagi. Sebenarnya itu kalau itu naik sebenarnya efeknya di kalian sendiri sih. Banyak.